Bacaan dari kitab Nehemia. Sesudah umat Israel kembali dari pembuangan, pada hari pertama dalam bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria, wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyaut amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai di tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga bacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada semua hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman yang manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacitalah karena Tuhan, sebab sukacita karena Tuhanlah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Karena tubuh pun tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada semua anggota, masing-masing secara khusus, suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, malah paling dibutuhkan. Kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal ini tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya ia menetapkan juga mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan.
memberitakan kabar baik kepada semua orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari awal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah membuka kitab itu ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Kepada orang-orang miskin, ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu pekan biasa yang ketiga ini, secara liturgis Bapak Suci menetapkan Minggu pekan ketiga sebagai Hari Sabda Allah. Kita tahu pada bulan September biasanya kita juga memperingati hari bulan Kitab Suci Nasional, Hari Kitab Suci Nasional. Tetapi ini diberikan pernyataan khusus oleh Bapak Suci bertepatan dengan peringatan Santo Hieronymus yang kita tahu adalah menulis kitab suci dalam berbagai bahasa, sehingga sabda Tuhan, firman Tuhan ini semakin banyak orang yang mengerti, banyak orang yang mendengarkan dan membacanya, supaya dia beroleh dan tahu siapakah Tuhan Allah yang sebenarnya, supaya ia beroleh keselamatan dan hidup bersama Dia. Maka sabda Allah ini menempati tempat yang paling tinggi
di dalam kehidupan moralitas dan pedoman hidup bagi setiap orang Kristen. Kita tahu saudara-saudara dari suatu survei yang diadakan oleh suatu lembaga yang saya pernah membaca, tidak ada buku yang lebih laris, ya, artinya apa? Setiap tahun itu selalu ada cetakan-cetakan ulang sampai kesekian kalinya, ya. Dan buku itu adalah yang dikatakan Alkitab atau kitab suci. Ya. Tidak ada yang bisa melampaui, ya, kitab suci ini dari segi kuantitas maupun segi kualitas, ya. Sebab kita tahu bahwa Alkitab ini adalah buku iman, ya. Buku iman bagi seseorang yang mau mengikuti sebuah pribadi, maka kebenarannya seperti kita dengar tadi, sungguh-sungguh kebenarannya bisa dibuktikan, ya. Supaya seseorang itu tahu dan kemudian merasa yakin buku ini benar, tidak ada orang diam, dia harus menyelidiki. Entah bagaimanapun caranya, ya. Itu buku iman, buku pedoman bagi seseorang yang mau meyakini atau mencari, menemukan Allah yang sejati. Ya. Ini menjadi buku ukuran secara moral dan menjadi pedoman dalam hidup manusia. Maka pertama-tama ketika orang bergaul dengan kitab suci ini, dia harus punya keyakinan, kepercayaan bahwa buku ini benar-benar tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan. Kita lihat dari bacaan Injil hari ini, ketika penulis Injil Lukas menyatakan, Theophilus yang mulia, ya. Banyak orang telah berusaha menyusun. Jadi Lukas ini menulis Injilnya ini ditujukan kepada Theophilus, ya. Suatu peristiwa yang terjadi di antara kita, ya. Theophilus juga tahu, Lukas juga tahu. Maka dia sampaikan seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara, ya, oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi kitab suci ini ditulis, ya, sebuah buku kalau ditulis harus ada pengarangnya. Tidak boleh anonim, ya. Tidak boleh kosong, ya. Maka kita melihat kitab suci ini juga pengarangnya ada. Jangan dikira enggak ada, ya. Beda pengarang dengan barangkali penulis, beda, ya. Pengarang kitab suci Alkitab ini, firman Tuhan ini adalah Tuhan itu sendiri. Bukan siapa-siapa. Maka kalau Tuhan yang menulis sendiri, artinya dia mengarang. Karena memang Yesus tidak menulis lalu dikasihkan ke orang, dia yang nulis saksi mata, ya. Saksinya ada. Ketika peristiwa ini dibukukan, ya, pelayan firman menyampaikan, ya. Dan kita melihat apa, ada yang menyaksikan, ya. Penulisnya adalah Tuhan sendiri, maka sungguh-sungguh kebenarannya sangat-sangat dijamin. Wong yang nulis Tuhan sendiri kok. Artinya yang mengarang, ya, pengarangnya. Ya, yang menulis ya tentu rasul-rasul lah, ya. Mungkin tiba-tiba terus ada tulisan jalan sendiri, kan enggak mungkin, ya. Jadi pengarang utamanya adalah Allah sendiri. Bagaimana sampai kepada manusia, ya? Ya memang pertama-tama dulu Allah berbicara kepada seseorang itu secara privasi, secara pribadi kepada Abraham, ya, Ishak, Yakub. Mereka langsung ngomong,
Lalu kemudian pada zamannya para nabi, Allah berbicaranya lewat nabi, nabi-nabi menyampaikan. Dan pada puncaknya Allah sendiri yang menyampaikan di dalam diri Yesus Kristus. Karena gagal semua. Pertama lewat pribadi-pribadi, yaitu Allah Abraham, Ishak, Yakub. Orang Yahudi tidak percaya, nabi-nabi bahkan dibunuh. Dan juga Yesus sendiri menyampaikan secara langsung, pengarangnya datang menyampaikan, juga ditolak oleh orang Yahudi. Wah, kebangetan sekali ini, ya. Dalam firman dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu adalah batu penjuru. Yesus menyampaikan sendiri datang, maka ketika dia datang membawa firman itu, membacakannya kepada para pendengar, lalu setelah mengakhiri menutup kitab itu, dia berkata, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Kenapa itu sudah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu ketika Yesus mengambil kitab itu dan membacakan nas dari Nabi Yesaya yang menyatakan roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ini yang membaca Yesus. Nah, ketika Yesus membaca itu selesai, dia mengatakan, ini nas ini tergenapi. Karena yang dinubuatkan oleh Yesaya adalah dirinya. Jadi mau apa lagi kita masih meragukan firman? Mengapa kita masih tidak percaya akan Alkitab? Itu firman-Nya Allah sendiri, bukan sekedar kumpulan huruf. Kalau manusia yang mengarang atau menulis suatu buku, itu kumpulan huruf-huruf. Tapi firman Tuhan bukan sekedar kumpulan huruf mati, kumpulan huruf mati, tidak. Tapi huruf yang hidup. Karena ketika Yesus datang, dia mengatakan, digenapilah nas tadi. Roh Tuhan ada padaku, ya, ketika dia dibaptis. Apa yang dinubuatkan Yesaya tertulis di situ, roh Tuhan ada padaku. Dari mana kita tahu itu rohnya Tuhan dalam diri Yesus? Dan ketika dia dibaptis, kan, Yohanes melihat ada roh Allah turun berupa burung merpati. Dan dia hinggap di dalam diri Yesus itu, ya, menjadi satu, hinggap. Bukan gini toh, kalau burung kadang-kadang kan cuma nemplek, plek terus dia lari lagi, itu enggak hinggap. Hinggap itu plek jadi satu. Dan Yohanes melihat, persis dikatakan, ia telah mengurapi aku, benar dia diurapi. Ya. Ia menyampaikan kabar baik, iya. Bukan hanya dia menyampaikan kabar baik, tetapi dia menjadikan segala-galanya baik. Itu artinya bukan kumpulan huruf-huruf mati, tetapi setiap firman ataupun huruf kata itu hidup. Sebab roh Allah itu roh Allah hidup yang kekal, roh yang kekal, tidak pernah akan mati. Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Iya, sebab pada waktu itu orang Israel dijajah, dikuasai oleh orang Romawi. Dan semua itu ada pada diri Yesus. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Apa yang dilakukan Yesus? Dia berkata, melihatlah, melihat. Berjalanlah, berjalan.
Semua tergenapi dalam diri Yesus untuk membebaskan orang-orang yang tertindas dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Sudah berakhir segala penantianmu kepada Sang Mesias itu ketika aku datang. Wah, kalau kita masih menyaksikan Alkitab, wah, orang Jawa gitu ngomong ya. Ya, bukan supaya Anda mengalami, ndak. Namanya aja ungkapan. Kalau kita sudah jelas Yesus mengatakan nas itu tergenapi di dalam dirinya. Sampai ada manusia yang telah baca dan masih meragukan. Wong Jawa ngomong wolo-wolo kualato. Bukan Yesus supaya kamu celaka, enggak. Kan sudah jelas disampaikan, nas ini tergenapi. Dan Yesus tidak hanya berkata tapi mempraktekkan. Orang buta melihat, ya. Orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dihidupkan. Sehingga menggerakkan rohnya, sehingga setiap orang yang membaca firman, way out-nya adalah apa? Rohnya juga harus bergerak. Supaya roh yang bergerak itu membuat yang ada di sekitarnya hidup. Hidup. Ketika dia membaca, oh aku itu kemarin kok suka bohong ya. Dalam pekerjaan kok enggak jujur. Setelah baca firman, oh ini ternyata enggak baik. Tuhan memerintahkan begini dan dia mempraktekkan. Lalu kemudian Anda way out setelah Anda membaca firman Tuhan. Anda bergerak. Anda diubah. Itu baru namanya. Bukan Anda bacaan kayak bacaan koran, majalah. Itu setelah itu selesai Anda tetap hidup. Bodoh ae, orang Jawa bilang gitu. Ya. Dulu sampai sekarang. Sehingga bisa mematahkan apa yang dikatakan oleh pepatah. Orang kan bilang, nek lorone watuk iso diobati. Nek watak digawa sampai mati. Tapi ketika engkau baca firman dan percaya, rohmu akan bergerak. Sehingga Anda akan berkata, sopo ngomong watak digawa sampai mati. Aku akan membuktikan itu orang tergerak. Karena roh Allah sendiri yang bergerak di dalam hatinya. Dia melakukan hal-hal yang baik. Bahkan melampaui ukuran moralitas dunia. Nah, moralitas dunia kan begini. Istilahnya apa ya? Seri. Draw win-win solution. Nek aku dijiwit, yo aku kudu jiwit. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi ketika firman itu datang dan nas ini tergenapi, dia datang dan mengatakan apa? Kalau engkau dibenci orang, aku berkata, ampunilah dia. Doakan, mintakan berkat. Ini melebihi apa? Moralitas pada umumnya. Pertanyaannya, mana ada yang bisa, Romo? Para rasul telah membuktikan. Saksi-saksi mata Kristus membuktikan. Dan yang paling kentara sekali adalah siapa? Rasul Paulus. Sebab pada waktu itu Rasul Paulus adalah orang yang sangat-sangat kejam terhadap kekristenan. Kalau seperti binatang itu dia kayak ikan hiu. Kalau sudah bau darah sedikit, anjir. Hidungnya ini seluruh dirinya itu tercium darah itu, lalu dia mengejar sampai kemanapun. Itulah Rasul Paulus. Ketika dia dengar kekristenan, kemanapun dia lari ke ujung dunia, akan saya kejar. Tetapi setelah dia berjumpa Yesus, dalam firman dikisahkan, dia berubah total.
Ndi sing jarene watak digawa sampai mati? Omong kosong. Aku akan membuktikan, dan Rasul Paulus dan rasul-rasul lain, murid-murid Kristus yang lain, martir-martir, membuktikan dalam hidup. Dia yang dulu begitu benci, bahkan membunuh setiap orang Kristen. Dia bertobat dan menjadi Paulus, dulu Saulus dia. Ini menandakan dia menjadi Theophilus baru. Nah, kita pun juga sama. Kita telah mendengar firman itu. Kita telah menjadi percaya seperti dikatakan Rasul Paulus. Sebab suatu yang kuajarkan kepadamu sungguh benar. Karena aku adalah saksi-saksi semua itu. Itu sebabnya mereka berani bersaksi, karena mereka memang melihat. Orang tidak ada yang melihat bilang disuruh bersaksi. Anda kalau tidak melihat suatu peristiwa, Anda mau disuruh jadi saksi? No. Para rasul, para martir itu berani mati karena apa? Mereka melihat, menyaksikan sendiri. Nah, siapa sekarang itu Theophilus baru itu? Anda, saya. Setelah Anda baca firman, Anda harus menjadi Theophilus yang baru. Terutama untuk mengubah hidup Anda. Anda yang dulu setiap hari marah-marah kerjaannya. Anda setiap hari yang selalu menghakimi orang, mengadili orang. Hidup kerja tidak jujur. Anda keluar dan kemudian Anda berubah. Itulah Theophilus baru. Setelah Anda mendengar bergaul dengan firman. Kesimpulan dari itu apa? Apa bedanya orang yang tekun baca firman sama yang tidak? Kalau mendapat sial, podoai. Bahkan mungkin orang yang tekun baca firman, sialnya lebih banyak yang dihadapi. Tetapi perbedaannya hanya satu. Orang yang tekun baca firman dengan yang tidak, dia berbeda dalam menghadapi dan menyikapi apa yang dialami. Entah itu buruk, entah itu baik, dia akan menjadi lebih bijak, dia akan menjadi lebih santun, bahkan dia akan menjadi lebih sabar. Dia akan lebih menerima ketika segala sesuatu terjadi dalam hidupnya. Apa ya Romo? Praktekno. Tuhan tidak ingin bahwa firman itu dibicarakan, tidak. Tapi dia hanya ingin bahwa firman itu lakukan. Sering kita, ya nanti dulu Romo, saya berubah dulu apa enggak? Ketika Anda mulai tekun membaca firman, Roh mulai bekerja dalam hidup saudara. Romo ngomong gitu mengalami tah? Yo. Tapi nek tak critakno gak barbar engko. Sekarang Anda harus mempraktekkan. Tulisan ini dibuat oleh Rasul Lukas, Injil Lukas untuk Theophilus. Dan sekarang kitalah Theophilus baru itu. Tinggal pertanyaannya, apakah aku mau menjadi Theophilus baru ketika aku mulai tekun membaca firman dan aku digerakkan untuk berubah. Kita diminta setelah bergaul dengan firman, kita diminta untuk berubah, untuk berbuah. Kita mohon Roh Kudus membimbing kita pada hari Sabda Allah ini, agar kita pun digerakkan untuk menjadi Theophilus yang baru, sehingga kita sungguh-sungguh mau hidup berubah untuk berbuah demi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat kita sekalian. Amin.